Pemirsa, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Sindikat ini diduga sudah beroperasi sejak tahun 2017 dengan jaringan lintas daerah dan 14 orang diamankan. 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak ketiga mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena remblong, sebuah truk menabrak 5 sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya sejumlah pemotor terluka dibawa ke rumah sakit. Inilah situasi saat sebuah truk kontainer menabrak 5 sepeda motor di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 4 sepeda motor tergeletak di depan truk dalam kondisi rusak parah. Sementara 1 sepeda motor lainnya terjepit di bawah kolong truk akibat kerasnya benturan. Sejumlah korban yang menderita luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara korban lainnya masih mengalami trauma akibat kejadian ini. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan di posko unit laka lantas. Petugas juga memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya, kecelakaan bermula saat truk kontainer yang bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Maros melintasi jalan menurun. Namun diduga rem truk mengalami gangguan membuat sopir tak mampu mengendalikan kendaraan dan menabrak 5 sepeda motor yang sedang terjebak kemacetan. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Itu mobil dari turunan, dari belakang. Saya dengar kelesung. Nah, pas mau balik ke belakang, nggak bisa mi pantana motorku ya, buat misalnya diriku. Untung-untungnya lompat ke kiri, sendiri ke kanan, nggak bisa mi juga, karena banyak kendaraan. Hingga kini polisi masih mendata jumlah pasti korban yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bahwa sejumlah jerigen berisi BBM, sebuah minibus hangus terbakar di Kembangan Raya, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah akses jalan sempat ditutup. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah minibus yang tengah terparkir di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya minibus ini, namun di dalam mobil terdapat sejumlah jerigen berisi BBM. Ada warga datang ke kantor melaporkan ada kebakaran unit, kebakaran mobil, dan unit segera meluncur ke TKP. Sempat ada kendala nggak sih dalam proses pemadaman sendiri? Dan untuk proses pemadaman kendalanya karena yang terbakar itu jenis BBM.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akibat kejadian arus lalu lintas dari arah Puri Kembangan maupun sebaliknya sempat ditutup. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box menghantam kios pangkas rambut di Kuningan, Jawa Barat. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan keluar dari garasi. Sebuah mobil box menabrak kios pangkas rambut di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian berawal saat mobil box hendak keluar dari garasi di seberang kios pangkas rambut tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak kios. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan. Hantaman mobil sempat membuat panik lantaran tukang pangkas rambut tengah melayani pelanggan saat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian kedua belah pihak mencapai puluhan juta rupiah. Mobil pick-up dengan nomor polisi B9306 PCI diduga hilang kendali saat hendak keluar dari garasi konveksi yang tepat berada di seberang kios tukang cukur. Pengemudi diduga salah injak rem, ternyata yang diinjak pedal gas sehingga seketika melaju dan menabrak kios tukang cukur rambut. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak membuat laporan ke polisi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Spekta Jakarta. Ya, kegiatan yang digelar mulai Sabtu kemarin mengusung gerakan deklarasi pilah sampah untuk kebersihan kota. Kawasan pedestrian Plaza Festival HR Rasuna Said, Jakarta Selatan menjadi pusat kegiatan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta. Deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Selain menjadi lokasi deklarasi, kawasan HR Rasuna Said juga akan dicanangkan sebagai titik baru Car Free Day di Jakarta. Car Free Day akan berlangsung hari ini mulai pukul 5.30 hingga 10 pagi. Masyarakat yang akan datang ke lokasi diimbau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Rasuna Said. Pemirsa, petugas mengagalkan upaya penyelundupan sejumlah satwa hidup asal Thailand di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Satwa eksotis itu disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan legging yang dikenakannya. Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa hidup di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand melalui Terminal 2 diamankan petugas karantina setelah diduga membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromestic. Satwa-satwa tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang digunakan pelaku saat tiba di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas. Pengawasan lalu lintas hewan akan terus diperketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa hewan dan tumbuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.